Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Pangestu Stianingrum dengan NIM akhir 012 akan menyampaikan materi tentang bubut lurus diameter luar. Di dalam pengerjaan bubut lurus diameter luar pada materi hari ini, kita akan menjelaskan beberapa poin, yaitu bagian mesin yang digunakan untuk pembubutan diameter luar. Selanjutnya yaitu materi tentang alat potong yang digunakan untuk pembuatan diameter luar dan juga materi yang terakhir yaitu K3 atau APD yang harus diterapkan pada pelaksanaan praktek pembuatan diameter luar. Langsung saja. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari pembuatan diameter luar. Maka dari itu, simak penjelasan berikut ini. Pembubutan diameter luar adalah proses pemesinan dengan mesin bubut untuk mengurangi ukuran diameter bagian luar benda kerja yang berbentuk silinder. Dalam proses ini, benda kerja diputar oleh mesin sementara paha diposisikan sejajar dengan sumbu benda kerja untuk memotong material secara bertahap hingga mencapai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Proses ini digunakan untuk membuat permukaan luar benda kerja menjadi lebih halus, presisi, dan sesuai dengan ukuran teknis yang dibutuhkan, seperti pada pembuatan poros atau komponen silindris lainnya. Itu tadi penjelasan tentang apa itu pembubutan diameter luar. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bagian mesin. Nah, saat melakukan proses pembubutan diameter luar, bagian apa sajakah digunakan pada mesin bubut? Yang pertama yaitu headstock. Nah, apa itu headstock? Headstock adalah bagian utama mesin bubut yang terletak di sisi kiri mesin. Komponen ini berfungsi sebagai tempat duduk spindle utama yang memutar benda kerja. Di dalam headstock terdapat motor penggerak dan sistem roda gigi atau transmisi. Spindle yang berada di dalam headstock digunakan untuk memasang chuck atau perlengkapan lain yang menjepit benda kerja. Headstock juga mengatur kecepatan putaran spindle sesuai kebutuhan proses pembubutan. Kecepatan ini dapat diatur secara manual atau otomatis tergantung jenis mesin bubut. Secara umum, headstock menjadi pusat penggerak utama dalam proses pembubutan. Itulah tadi penjelasan tentang headstock. Yang selanjutnya, bagian mesin pada mesin bubut yang digunakan saat pembubutan diameter yaitu cak atau cekam. Apa itu cak atau cekam? Chuck atau cekam adalah alat penjepit yang terpasang pada spindle mesin bubut. Fungsinya untuk memegang dan menahan benda kerja agar tetap stabil saat diputar selama proses pembututan. Chuck biasanya terbuat dari logam yang kuat dan memiliki rahang penjepit yang biasa disesuaikan dengan bentuk benda kerja. Chuck 3 rahang digunakan untuk benda kerja berbentuk bulat atau silindris, sedangkan Chuck 4 rahang cocok untuk benda kerja yang berbentuk tidak simetris. Rahang-rahang pada chuck dapat digerakkan secara manual atau otomatis untuk menjepit benda kerja dengan kuat. Ketelitian dan kekuatan chuck sangat penting agar benda kerja tidak goyang saat dibubut. Oleh karena itu, chuck merupakan salah satu komponen vital dalam proses pembubutan. Itulah tadi penjelasan tentang cak atau cekam. Bagian mesin bubut yang selanjutnya yaitu tailstock atau kepala lepas. Tailstock atau kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang terletak di sisi kanan meja mesin dan dapat digeser sepanjang alas mesin. Fungsi utamanya adalah untuk menopang ujung benda kerja yang panjang agar tidak bergeser atau bergetar saat diputar. Tailstock juga dapat digunakan untuk memasang senter putar, mata bor, atau alat potong lainnya. Komponen ini membantu menjaga kestabilan dan keakuratan selama proses pemesinan. Tailstock dapat digeser dan dikunci pada posisi tertentu sesuai panjang benda kerja. Penggunaan tailstock sangat penting saat membubut benda kerja yang panjang atau tipis. Dengan bantuan tailstock, proses pembubutan menjadi lebih aman, presisi, dan hasilnya lebih baik. Itulah penjelasan tentang tailstock. Yang selanjutnya yaitu ada carried atau eretan.
Carrier atau eretan adalah bagian mesin bubut yang berfungsi untuk memegang dan menggerakkan pahat potong selama proses pembubutan. Komponen ini bergerak di atas alas mesin bubut sejajar dengan sumbu benda kerja. Carrier terdiri dari beberapa bagian utama seperti eretan bawah, eretan atas, dan dudukan pahat. Eretan memungkinkan pergerakan pahat secara manual maupun otomatis, baik secara memanjang maupun secara melintang. Gerakan carrier sangat menentukan ketepatan pemotongan dan hasil akhir dari benda kerja. Dengan carrier, operator dapat mengatur posisi dan arah potong pahat secara presisi. Oleh karena itu, carrier merupakan komponen penting untuk mendukung keakuratan dan kualitas dalam proses pembubutan. Yang selanjutnya yaitu ada bed, yang selanjutnya dan terakhir ini bagian mesin bubut yang digunakan yaitu bed atau meja mesin. Bed atau meja mesin adalah bagian dasar mesin bubut yang berfungsi sebagai landasan atau penopang utama seluruh komponen mesin. Meja mesin berbentuk panjang dan datar dengan permukaan yang presisi untuk memastikan kestabilan. Komponen seperti headstock, tailstock, dan carrier dipasang dan bergerak di atas bed ini. Bed biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan aus, seperti besi cor. Permukaan bed dilengkapi dengan rel atau alur yang memandu pergerakan carrier dan tailstock secara lurus dan tepat. Bed menjaga agar komponen mesin tetap sejajar dan stabil selama proses pembubutan. Dengan adanya bed yang kokoh, mesin bubut dapat bekerja dengan akurat dan menghasilkan produk yang presisi. Nah, itulah tadi bagian-bagian mesin bubut yang kita gunakan saat kita melakukan praktik pembubutan diameter luar. Yang pertama tadi ada headstock, yang selanjutnya ada chuck, ada tailstock, carrier, dan yang terakhir adalah bed atau meja mesin ini. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu alat potong. Pada proses pembuatan diameter luar benda kerja, alat yang digunakan adalah pahat bubut rata kanan. Nah, pada pahat bubut rata kanan ini kita memiliki dua jenis yaitu pahat rata kanan HSS dan juga pahat rata kanan insert. Kita mulai penjelasan dari pahat rata kanan HSS. Apa itu pahat rata kanan HSS? Pahat rata kanan HSS adalah alat potong yang digunakan pada mesin bubut untuk proses pembubutan. Terbuat dari baja cepat high speed steel yang tahan panas dan aus saat pemotong logam. Pahat ini memiliki bentuk ujung rata dan diarahkan ke kanan untuk memotong sisi luar benda kerja. Biasanya digunakan untuk memotong permukaan datar atau menyelesaikan proses pembubutan. Pahat rata kanan HSS memberikan hasil potongan yang halus dan presisi. Yang selanjutnya yaitu pahat rata kanan insert. Apa itu pahat rata kanan insert? Pahat rata kanan insert adalah alat potong yang digunakan pada mesin bubut dengan mata potong yang bisa diganti atau insert. Mata potong insert biasanya terbuat dari material keras seperti karbit sehingga tahan aus dan dapat digunakan untuk pemotongan logam yang lebih keras. Pahat ini memiliki bentuk ujung rata dan diarahkan ke kanan untuk memotong permukaan luar benda kerja. Keuntungan pahat insert ini adalah kemudahan penggantian mata potong tanpa harus mengganti seluruh pahat. Pahat rata kanan insert cocok untuk proses pembubutan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi. Oke, itu tadi penjelasan tentang pahat rata kanan HSS dan pahat rata kiri insert yang bisa digunakan untuk proses pembubutan diameter luar. Dari penjelasan tersebut, pahat rata kanan insert memiliki keunggulan daripada pahat rata kanan HSS karena saat terjadi kesalahan atau terjadi patahan pada pahat, untuk rata kanan insert hanya perlu mengganti bagian ujung saja atau bagian insert tanpa harus melakukan pergantian pada seluruh bagian pahat. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu ada K3 atau alat pelindung diri APD yang harus kita gunakan dalam proses permesinan bubut. Nah, di sini ada 6 komponen yaitu kacamata safety,
sarung tangan safety, sepatu safety, backpack, pelindung telinga, dan juga helm. Kita mulai dari kacamata safety terlebih dahulu. Apa itu kacamata safety? Kacamata safety adalah alat pelindung pribadi yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya seperti debu, serpihan logam, percikan bahan kimia, atau partikel lain saat bekerja. Kacamata ini dirancang khusus agar tahan benturan dan memiliki lensa yang kuat serta jelas agar tidak mengganggu penglihatan. Biasanya dipakai di lingkungan kerja seperti bengkel, laboratorium, atau area konstruksi untuk mencegah cedera mata. Kacamata safety membantu menjaga kesehatan mata dan mengurangi risiko kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan kerusakan permanen. Penggunaan kacamata safety sangat penting sebagai bagian dari protokol keselamatan kerja. APD yang selanjutnya yaitu helm safety. Apa itu helm safety? Helm safety adalah alat pelindung kepala yang digunakan untuk melindungi dari benturan, jatuhan benda, atau bahaya lain di lingkungan kerja. Helm ini terbuat dari bahan keras dan kuat seperti plastik keras atau fiberglass. Ia mampu menyerap dan meredam dampak benturan. Biasanya dipakai di lokasi konstruksi, pabrik, atau area kerja beresiko tinggi untuk mencegah cedera kepala serius. Helm safety sering dilengkapi dengan tali pengait agar tetap stabil saat dipakai. Penggunaan helm safety sangat penting untuk menjaga keselamatan pekerja dan mencegah kecelakaan di tempat kerja. APD yang selanjutnya yaitu pelindung telinga. Pelindung telinga adalah alat keselamatan yang digunakan untuk melindungi telinga dari suara bising atau kebisingan berlebih di lingkungan kerja. Alat ini membantu mencegah kerusakan pendengaran akibat paparan suara keras yang terus-menerus. Pelindung telinga biasanya berupa earplug atau penutup telinga yang dimasukkan ke dalam lubang telinga, dan juga ada earmuff, penutup telinga yang menutupi seluruh telinga. Penggunaan pelindung telinga sangat penting di tempat kerja seperti pabrik, konstruksi, atau area dengan mesin berat yang menghasilkan suara tinggi. Dengan memakai pelindung telinga, risiko gangguan pendengaran jangka panjang dapat diminimalisirkan. APD yang selanjutnya yaitu sarung tangan. Sarung tangan safety adalah alat pelindung tangan yang digunakan untuk melindungi kulit dan tangan dari bahaya saat bekerja, seperti luka, goresan, bahan kimia, panas, atau benda tajam. Sarung tangan ini dibuat di berbagai bahan sesuai kebutuhan, misalnya karet, kulit, atau bahan anti-cut. Penggunaan sarung tangan safety membantu mencegah cedera tangan dan meningkatkan kenyamanan saat melakukan pekerjaan. Sarung tangan juga penting untuk menjaga kebersihan tangan dari kotoran atau bahan berbahaya. Penggunaan sarung tangan safety wajib dipakai di banyak bidang pekerjaan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. APD yang selanjutnya yaitu ada sepatu safety. Apa itu sepatu safety? Sepatu safety adalah alat pelindung kaki yang dirancang khusus untuk melindungi kaki dari cedera akibat benturan, tusukan, atau tergelincir saat bekerja. Sepatu ini biasanya dilengkapi dengan pelindung ujung kaki atau toe cap dari baja atau bahan kuat lain untuk mencegah cedera jika benda berat jatuh. Selain itu, sol sepatu safety dibuat anti-slip dan tahan terhadap bahan kimia atau panas, tergantung dengan jenisnya. Penggunaan sepatu safety penting di lingkungan kerja seperti pabrik, konstruksi, dan area industri lainnya untuk menjaga keselamatan kaki. Dengan memakai sepatu safety, resiko kecelakaan kerja pada kaki dapat diminimalisir secara signifikan. APD yang selanjutnya dan yang terakhir adalah wearpack. Apa itu wearpack? Wearpack adalah pakaian pelindung kerja yang biasanya berupa baju atau jas lengkap dengan celana. Dirancang untuk melindungi tubuh pekerja dari kotoran, bahan kimia, percikan panas, atau bahaya lainnya di tempat kerja. Wearpack terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, dan nyaman dipakai agar pekerja tetap aman dan bebas bergerak. Pakaian ini sering digunakan di industri manufaktur, konstruksi, laboratorium, dan sektor lainnya yang memerlukan pelindungan ekstra.
Selain melindungi tubuh, wear pack juga membantu menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi. Penggunaan wear pack merupakan bagian penting dari protokol kesehatan kerja untuk mengurangi risiko cedera dan paparan berbahaya. Nah, itulah tadi penjelasan APD yang harus kita gunakan saat kita melakukan praktek permesinan. Yang pertama yaitu ada kacamata safety, yang kedua ada helm safety, yang ketiga yaitu pelindung telinga, yang keempat sarung tangan, yang kelima sepatu safety, dan yang terakhir adalah wear pack. Oke, itulah tadi penjelasan tentang materi pembubutan diameter luar benda kerja, mulai dari pengertian pembubutan diameter luar benda kerja, bagian mesin bubut yang digunakan saat pembubutan luar diameter kerja, dan juga alat potong yang digunakan, dan yang terakhir yaitu APD yang digunakan saat praktek permesinan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menjadi pengetahuan saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.